Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TVmu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya tetap semangat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode ini kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya tentang beragama itu mudah. Dan banyak orang yang merasa bahwa beragama itu lebih hebat kalau dengan beragama itu dia merasa berat dalam pelaksanaannya. Banyak orang berpendapat bahwa dengan berusaha untuk beribadah, walaupun itu sangat berat, dan kemudian dia tidak mengambil alternatif atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah agar kita tidak merasa berat dengan beribadah itu. Ada orang yang juga sangat ketakutan untuk dia melaksanakan suatu ibadah. Ada seorang kawan yang suatu saat bercerita tentang seorang hamba Allah yang ketika berpuasa itu dia takut luar biasa. Dia ini memang seorang hamba Allah yang ya sangat doyan makan lah. Sangat doyan makan.
Jadi kalau umumnya kita ini makan 3 kali, dia bisa 5 kali. Sehingga dia merasa ketakutan sekali melaksanakan ibadah puasa itu. Karena itu agar dia tidak merasa lapar, ketika sahur dia minum obat tidur. Ketika sahur dia minum obat tidur, kemudian dia baru bangun menjelang zuhur. Nah, ini berarti sudah hampir separuh perjalanan puasa sudah dilalui dengan cara dia tidur saja gitu. Ya tentu dia laksanakan sholat subuh dulu gitu. Jadi sahurnya diambil waktu yang mepet. Itu pun dia pakai dalil, karena dia memang agak mengerti dalil agama nih hamba Allah ini. Memang sahur itu yang baik kan di akhir kan, di akhir. Nah, dan dia berusaha sahur, selain karena itu memang bagian dari supaya kita punya stamina, juga kita diperintah kalau Nabi untuk sahur gitu. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, makan sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air gitu. Itu menunjukkan betapa sahur itu penting sebagai sunnah di dalam kita ini berpuasa. Nah, hamba Allah ini juga memanfaatkan lagi ini, memanfaatkan tuntunan Muhammadiyah. Kalau kita lihat, menurut Muhammadiyah, waktu subuh Indonesia ini kan terlalu cepat. Sehingga Tarji memutuskan bahwa waktu subuh Muhammadiyah itu 8 menit lebih lambat dari hitungan waktu subuh yang ditetapkan oleh Imsakiyah pemerintah. Dan ini menurut penelitian itu banyak yang mengikuti. Ada sebuah lembaga, ya lembaga riset gitu meneliti bagaimana masyarakat memahami dan menilai putusan Tarjih Muhammadiyah tentang waktu subuh itu. Nah, ketika diteliti, yang mengaku Muhammadiyah dari responden yang ada itu hanya 15%. Tetapi yang mengikuti waktu subuh Muhammadiyah itu lebih dari 42%. Ini menarik ya. Nah, menariknya ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama itu dia setuju dengan argumen Muhammadiyah gitu. Yang kedua dia memandang, wah ini kayaknya lebih enak ini. Ini kayaknya lebih enak. Jadi dia pilih yang enak saja dalam beragama itu. Nah, hamba Allah ini juga memanfaatkan waktu untuk dia sahur dipepetkan. Bahkan dia juga berpendapat bahwa ketika ada imsak itu masih boleh makan dan minum gitu. Karena imsak itu kan hanya batas di mana seseorang itu ya menahan diri untuk tidak makan dan minum, tapi sesungguhnya kan puasa itu dimulainya ketika subuh. Ini argumen dia. Pemirsa boleh setuju boleh tidak dengan dia ini. Tapi intinya dia ketakutan dengan tidak makan itu. Akhirnya dia ambil semua keputusan itu, ya sahurnya dia semangat gitu, kemudian subuhnya dia pepetkan, dan kemudian dia minum obat tidur ketika sahur itu, sampai dia setelah sholat subuh tidur sampai zuhur. Orang yang begini ada nggak ya di antara pemirsa ini? Wah, ketakutannya luar biasa. Nah, lalu bagaimana kita memandang? Tentu saja tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Secara hukum dia tidak melanggar apapun. Gitu. Malah mungkin jangan-jangan dia juga punya dalil ya. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Gitu. Jangan-jangan dia juga begitu. Nah, tetapi kita melihat yang ada di balik semua langkah dia itu karena dia takut, dia merasa bahwa beribadah itu berat, beribadah itu sulit. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian halnya. Nah, bagaimana kemudian kita ini bisa punya keyakinan bahwa beragama itu tidak sulit dan kita jangan merasa berat di dalam melaksanakan ajaran agama? Nanti kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, bagaimana sesungguhnya agama itu kita laksanakan? Pada episode sebelumnya kita bahas firman Allah di penghujung surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita kaitkan dengan puasa,
memang disebutkan bahwa kita ini diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhiril ayah. Kalau ayat ini hanya dipahami pada bagian awal, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, mungkin rasanya berat. Tapi Quran menegaskan bahwa kewajiban itu juga tidak hanya untuk kamu saja, tapi umat sebelum kamu juga sudah diwajibkan. Nah, penegasan ini mengandung dua makna. Makna pertama adalah makna adanya kesinambungan syariat Islam. Makna kedua, secara psikologis, kita diingatkan oleh Allah, kamu jangan merasa berat, jangan merasa ini sebagai beban, karena umat yang terdahulu juga sudah diwajibkan. Dan itu pun hanya pada bulan yang sudah ditentukan. Ayyamam ma'dudat, ada yang menerjemahkan hari-hari yang ditentukan. Nah, tapi kemudian diberikan penjelasan, barang siapa yang sakit, famangkana minkum maridon au ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, maka dia boleh tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti pada hari yang lainnya. Allah memberikan keringanan di situ. Kemudian bagi yang juga memang betul-betul tidak mampu untuk mengganti puasanya itu, mengqadha puasanya itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka dia cukup membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Hal yang senada ditegaskan pada ayat yang berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi ditegaskan, barang siapa di antara kamu yang dia sakit atau bepergian, maka dia mengganti pada hari yang lain. Kalau kita lihat di sini, maka agama memberikan kepada kita rukhsah, memberikan kepada kita keringanan. Jadi kalau seseorang sedang sakit, dia tidak berpuasa, itu bukan dia melanggar syariat. Dia sedang melaksanakan syariat Allah yang lainnya, yaitu rukhsah tidak berpuasa. Kalau orang sedang bepergian dan dia tidak berpuasa, bukan berarti dia bermaksiat kepada Allah, tapi dia sedang melaksanakan syariat yang diberikan alternatif oleh Allah sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Ini penting gitu. Karena di antara tujuan dari syariat itu, maqasidus syariah, adalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Sehingga jangan sampai karena orang merasa berat di dalam beribadah dan orang memaksakan diri untuk beribadah, akibatnya justru fatal. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena itu maka kalau ada rukhsah, boleh diambil rukhsah itu. Tidak melanggar syariat. Tetapi kalau tidak ada rukhsah dan dia mengambilnya, itu namanya rusuh. Nah, itu rusuh namanya. Enggak ada rusuh kok dia ambil, itu namanya rusuh. Dia mencari-cari sendiri di dalam beragama itu. Nah, itu yang enggak boleh. Ada seorang kawan, dosen ini dia ini, dosen masih muda, lebih muda dari saya. Dia enggak puasa. Dan dia tidak mengqadha puasanya itu. Alasannya apa? Ngajar ini kan berat. Saya kan perlu energi dan stamina yang prima untuk bisa mengajar dengan baik. Akhirnya dia enggak puasa, tidak mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. Nah, kalau ini menurut saya ya sudah mencari-cari alasan, orang fisiknya kuat kok. Karena itu maka kalau kita diberi keringanan, ya kita manfaatkan keringanan itu.
Tapi kalau tidak ada, ya jangan mencari-cari. Karena itu kalau kita sholat, fisik kita kuat, sholatnya dengan berdiri. Kan? Kalau tidak kuat, sholat dengan duduk. Kalau tidak kuat, boleh sholat dalam keadaan berbaring. Kalau kita dalam situasi normal, kita sholat 5 waktu. Tetapi kalau kita sedang bepergian, ya sedang musafir, sholatnya 5, tapi waktunya cuma 3. Sholatnya dijamak qashar. Karena apa? Ada ketentuannya dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi laisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kamu sedang traveling, bepergian, musafir, nggak ada salahnya kamu mengqashar sebagian dari sholat-sholat itu. Sholatnya tetap 5, tapi waktunya cuma 3. Zuhur dengan asar digabung. Di waktu zuhur namanya jamak takdim, di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya bisa digabung menjadi 3-2. Ya kan, isyanya tinggal 2, maghribnya tetap 3. Kemudian bisa dilaksanakan di waktu maghrib namanya jamak takdim, di waktu isya namanya jamak takhir. Ketentuannya begitu. Nggak bisa asar dengan maghrib. Jadi sudah ada rukhsah, tapi kok asar digabung dengan maghrib, ini namanya rusuh, bukan rukhsah. Atau maghrib juga nggak bisa dikosor. Misalnya apa? Maghribnya dibuat 1,5 misalnya, nggak bisa. Ya sudah, maghribnya 3 tetap 3. Tapi kalau isya-nya itu 2, ya udah 2 sehingga sholatnya menjadi 3-2. Nggak sempat di awal, di akhir. Itu namanya kemudahan yang diberikan oleh Allah, di mana kita beragama itu jangan merasa berat, jangan merasa terpaksa, laksanakan dengan ikhlas, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Di dalam ayat Quran disebutkan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, sekuat kemampuan yang kamu miliki. Jangan pernah merasa berat, jangan pernah merasa terpaksa, dan jangan memilih yang enak-enak saja. Kalau diberi rukhsah, ada peluang, ada kebolehan, kita ambil. Tapi kalau tidak ada, ya jangan mencari-cari hal yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Karena itu maka mari kita laksanakan puasa ini dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Tidak perlu minum obat tidur sampai zuhur. Insya Allah kalau kita niat, kita akan mampu melaksanakannya. Dan ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa, Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siam Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, yastaridu syukur ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, yastaridu syukur ya Ramadan.
kamu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa.